Ya, oke. Selamat pagi semua. Ya, selamat siang yang di bagian timur Indonesia. Kita bersyukur karena saat ini dapat kesempatan untuk boleh bersekutu lagi bersama-sama belajar. Kepada ibu bapak para petugas yang memberikan kesempatan untuk semua warga binaan boleh ikut belajar beribadah saat ini. Tuhan memberkati ibu bapak semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Hari ini tema kita kasih yang tak bersyarat. Ya, saya ulangi, kasih yang tak bersyarat. Saudara, tidak ada satupun di dunia ini yang disebut gratis itu betul-betul gratis. Saya ulangi, di dunia ini tidak ada satupun yang disebut gratis itu adalah gratis. Padahal kata gratis itu seharusnya tidak ada persyaratan apa-apa. Tapi perhatikan, di semua dunia bisnis, ya, orang dagang, orang berusaha, lalu ada hadiah-hadiah yang ditawarkan. Disebut hadiah, tapi pasti di bagian akhir dari hadiah itu, pernah dengar nggak ada istilah ini? Syarat dan ketentuan berlaku. Masih ingat ya? Nah, kalau semua hadiah, bonus, bentuknya apa saja, Justin, nanti Bapak kan akhir Januari ke kerayannya. Kalau semua hadiah, semua bonus itu disebut gratis, maka tidak boleh ada tambahan kalimat terakhir syarat dan ketentuan berlaku. Coba renungkan, gratis enggak? Kalau semua hadiah ternyata ada tambahan kalimat syarat dan ketentuan berarti enggak gratis. Nah, nanti Pak Filipus akan jelaskan kenapa memilih tema ini, kasih yang tak bersyarat. Saudara, saya ulangi lagi, di dunia ini tidak ada satupun yang gratis, nggak ada. Semuanya harus ada syaratnya baru untuk mendapatkan itu. Nah, di sini kita melihat ternyata satu-satunya yang gratis total itu adalah kasih dari Bapa di surga. Saya ulangi, ternyata satu-satunya yang gratis, betul-betul tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku, itu kasih Bapa di surga. Maka itu kalau hari-hari ini dunia ramai, sibuk, meriah merayakan Natal, walaupun Natal buat sebagian besar penduduk bumi itu bukan tentang Tuhan Yesus, walaupun ya, karena Natal bagi banyak orang di dunia setelah sekian puluh tahun terakhir ini, Natal itu adalah bisnis. Maka itu Yesusnya nggak kelihatan. Oh, Natal yang kelihatan dan macam-macam lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena terbukti bahwa Bapa di surga sudah memberikan gratis, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Betul ya? Ini yang luar biasa, gratis. Nah, kasihnya itu tidak bersyarat. Mari kita jujur pada diri sendiri. Ya, saya minta masing-masing kita, semua warga binaan, anak-anak saya, semua yang di luar, ya, yang bukan warga binaan, saya ingin mengajak merenungkan fakta ini.
ketika ada seseorang ingin memberi sesuatu kepada orang lain, ya, coba renungkan. Paling tidak ada nggak di hatinya, dasar hatinya, dikit aja. Mudah-mudahan kalau aku beri ini ada imbalan. Ya, tolong jawab pertanyaan saya. Wajar nggak kalau seorang manusia memberi sesuatu kepada orang lain, ada walaupun kecil, walaupun sedikit di dasar hatinya. Mudah-mudahan dia memberi aku sesuatu juga. Nah, contoh yang paling gampang ada dua, saya berikan contoh. Yang pertama, ya ada di hatinya minta balasan, betul. Saya berikan dua contoh ini. Contoh yang pertama, dua orang remaja, pemuda-pemudi yang sedang pacaran. Nah, selama saya hidup ini, maka konsep ini yang paling kelihatan. Ternyata orang yang paling berani berkorban dalam hidupnya adalah orang ketika sedang jatuh cinta. Ada nggak setuju? Tidak apa-apa. Ya, saya ulangi. Ternyata di dunia ini kalau ada orang yang berani berkorban, ya salam juga, kok lupa ya, WGB, lupa ini ya. Kalau ada orang yang berani berkorban di dunia ini, itu pasti orang yang sedang jatuh cinta. Wajar, tidak salah. Maka itu ketika ada orang sedang pacaran, wah, berusaha memberi yang terbaik untuk pacarnya. Ayo kita bongkar masalah ini. Secara wajar ya, tidak ada seorang pun yang sedang pacaran lalu memberikan hadiah untuk pacarnya, dan pasti dipilih hadiah yang terbaik, ya. Dan tidak mungkin sang pacar ini ketika memberi sesuatu pada pacarnya, pemberian terbaik, itu minta imbalan, minta balasan. Itu nggak mungkin. Bahkan dalam dunia percintaan, ya, secara naluri yang sedang jatuh cinta itu justru punya konsep ini. Coba dengarkan baik-baik, ya. Apa konsepnya? Berusaha memberikan yang terbaik sehingga pacarnya nggak bisa memberi yang lebih baik dari yang dia terima. Mudah-mudahan mengerti ya kalimat ini. Saya ulangi lagi. Orang yang sedang jatuh cinta adalah pribadi yang paling bisa berkorban untuk yang dicintai. Maka itu kalau dua orang ini sedang jatuh cinta dan memberikan sesuatu, amin, ada tulisan begitu, iya betul, untuk firman Tuhan ini, maka si pacar ini akan berusaha memberi yang terbaik yang dia bisa beri. Tapi ada sebuah pengharapan, ini yang saya waktu meneliti ini, betul juga. Apa pengharapannya? Dia tidak akan bisa memberi yang lebih baik dari yang saya beri kepada dia. Saudara renungkan, mengapa orang yang sedang jatuh cinta kalau memberi sesuatu kepada pacarnya, konsepnya pokoknya dia nggak akan bisa balas yang lebih baik dari yang aku berikan ini. Tolong cerna dulu. Karena saya pernah diskusi dengan beberapa orang, sulit, nggak mungkin. Saya terangkan pelan-pelan. Itulah cinta. Tapi, dengar ya, tapi ada
si pemberi ini menantikan balasan dari pacarnya bukan berupa benda. Apa balasannya? Ya kamu harus mencintai aku lebih daripada yang lain. Nah, lihat ini. Jadi ternyata yang dikatakan berkorban bagi orang yang sedang jatuh cinta, itu pun ada syaratnya. Kalau aku beri kamu yang the best, yang terbaik ini, sampai kamu gak bisa memberi balik kepadaku dari ini yang lebih baik lagi, tetap ada harapan. Awas kamu selingkuh, awas kamu meninggalkan aku, awas kamu. 2 hari yang lalu salah seorang anak saya, dia kerja di bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Dia telepon sambil marah-marah. Tunggu dulu, kamu ini marah ke siapa? Telepon tiba-tiba marah-marah, papa kan gak ngerti. Saya bilang, tapi dia masih emosi. Oke, setelah reda, dia bilang, Pak, saya diselingkuhi pacar saya. Saya tertawa, saudara, betul-betul tertawa. Nah, karena ya nggak tahu, lucu aja begitu. Tiba-tiba dia marah. Papa ini nggak ngerti perasaan anaknya diselingkuhi. Saya bilang, loh, papa ini tertawa serius loh. Apanya serius? Dengar, ya. Nah, yang pernah atau sedang patah hati diselingkuhi pacarnya, ditinggalkan pacarnya, dengar baik-baik. Kalimat ini saya katakan, dengar ya, papa bukan ngeledek kamu karena kamu marah-marah, tapi papa mau memberikan fakta. Pilih, lebih baik dia ketahuan tidak setia sebelum menikah atau setelah menikah. Ayo, yang lain juga ikut jawab. Saya tunggu. Saudara nulis di kolom chattingnya, Instagram, Facebook, Zoom. Ini pertanyaan saya kepada anak ini karena dia marah-marah. Iya. Karena saya tertawa. Ayo jawab. Lebih baik kamu ketahuan dia nggak setia waktu belum menikah atau sudah menikah? Ayo. Ini sudah dijawab dari Blitar. Belum menikah. Tidak keduanya, nggak bisa, harus suruh milih kok tidak keduanya. Nanti kalau kamu nakal-nakal saya masukkan lagi. Maaf. Ayo milih. Baik ketahuan, iya. Semua jawaban akan lebih baik ketahuan tidak setia sebelum menikah. Nah, jangan pilih orang kalau begitu. Ya pilih apa? Dengar dulu ya. Saya tidak tanya yang macam-macam. Tolong pertanyaan saya perhatikan. Saya nggak mau diskusi. Saya hanya bertanya, lebih baik ketahuan tidak setia itu sebelum menikah atau sudah menikah. Jadi jangan yang lain-lain ya, saya tidak mau. Begitu anak saya dengar jawaban ini, wah, betul. Nah, makanya itu papa percaya. Bersyukur kalau kamu bisa ketahuan tidak setia sekarang ini belum apa-apa. Nah, lalu saya tanya, dia selingkuh sama siapa? Ya, wih kaget, marah lagi dia. Pak, gara-gara saya berjuang mati-matian untuk orang ini, dia nggak bilang mantan pacar saya, orang ini bisa kerja di bandara, itu saya berjuang. Karena seharusnya dia tidak memenuhi syarat, tapi ada persyaratan yang gak terpenuhi, tapi anak saya ini nolong. Nah, dia masuk. Ternyata dia itu meninggalkan saya karena ketemu salah seorang manajer salah satu perusahaan penerbangan. Saya ditinggal. Wah, saya tertawa lagi. Wah, dia kaget. Kenapa tertawa lagi? Bersyukur bahwa dia itu istilah anak muda ya, cewek materai. Tahu toh? Materi betul cewek ini. Ya karena anak saya ini cuma karyawan
biasa bahwa ini manajer perusahaan penerbangan, ya terang aja milih yang ada duitnya. Nah itu loh, maka saya bilang bersyukur kalau kamu punya istri yang bisa diajak miskin. Ya, kamu lihat mama ya, karena dia berapa kali ketemu istri saya, mama. Kalau kamu menikah mendapat istri yang bisa diajak miskin, jadi nggak punya uang pun nggak apa-apa, maka kamu panjang umur. Tapi kalau kamu punya istri mahal, istilah saya istri mahal. Apa itu istri mahal? Pakai bedak lokal jerawatan, tapi pakai bedak luar negeri aman. Nah itu istri mahal. Ya, maka itu saya punya istilah ini, dengar baik-baik ya, jangan sampai salah. Ini saya belajar dari anak-anak muda itu. Nah, saudara, ternyata mempunyai pasangan, jangan tersinggung ya, yang wajahnya pas-pasan. Kalau saya nggak berkata wajah jelek, maaf, itu jauh lebih aman pernikahannya dan jauh lebih murah perawatannya daripada punya pasangan yang cantik dan cakep. Nah, itu perawatannya mahal. Karena antara orang jelek dan orang cakep cantik, coba jawab pertanyaan saya, yang awet yang mana? Ayo, yang awet yang mana? Antara cakep dan jelek. Maaf, jangan marah. Nah, ternyata iya, yang jelek yang awet, wih, dari Teluk Dalam jauh. Jadi kalau punya pasangan, iyalah, yang orang berkata kok jelek, nggak apa-apa. Keuntungannya ada dua. Satu, nggak perlu perawatan. Ya memang begitu, jangan marah. Yang kedua, kalau pasangan jelek itu berselingkuh itu kecil sekali. Ya, jangan marah. Lo betul nggak? Kalau pasangan jelek itu berselingkuh itu kecil sekali. Maaf, jangan marah. Oke, kita lanjut. Nah, ini loh. Jadi walaupun hadiah terbaik untuk pacar dan yang memberi hadiah, kenapa Yoga kamu tertawa? Kalau ya ada yang bilang lagi Teluk Dalam tidak mengeluarkan biaya perawatan kok jelek, ya sudah biarin saja, memang begitu kok. Oke, ya. Nah, jadi walaupun pacar ini memberikan hadiah terbaik, termahal, semuanya, dan tidak mengharapkan pasangannya bisa memberi yang lebih baik daripada barang yang dia beri, tetap tidak gratis. Ada sebuah tuntutan syarat. Kamu harus mencintai aku. Gak boleh mencintai yang lain. Dan ya, Rian, kenapa kamu tertawa? Itulah kehidupan. Ternyata gak ada yang gratis. Gak ada. Hanya kasih Papa di surga yang gratis. Maka itu kalau kita bisa menikmati kasih dari surga, yaitu kasih tanpa syarat, maka hidup ini luar biasa. Setuju ya Bang Siombeng? Nah, ini dia, hanya kasih Papa yang tanpa syarat. Sedikit pun dia nggak pernah minta balasan apa-apa dari kita. Nah, inilah kasih yang luar biasa itu, ya, tambahan dari Nabi Re. Yang gratis hanya anugerah Papa di surga, betul? Gratis 100%. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku, tidak ada. Woi, Yau, Ardin, kamu sudah sampai Niasnya. Ya. Jadi hanya kasih Papa yang tanpa syarat. Maka itu, ayo mulai hari ini kita menikmati
kasih yang tanpa syarat itu. Karena kalau kita bisa menikmati kasih yang tanpa syarat itu, hidup ini merdeka, saudara. Karena tidak ada tuntutan apa-apa dari apa yang kita terima. Enggak ada. Terima kasih Bapak untuk kasih yang tanpa syarat itu. Saudara, inilah Papa kita. Roma 5. Kita buka Roma pasal 5. Mulai ayat 7. Roma 5 mulai ayat 7. Lihat beberapa terjemahannya. Roma 5 ayat 7. Ya, lihat ini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya, saya ulangi, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada kelewatan kali. Oke, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat ini. Sebab jarang ada orang yang mau mati untuk orang benar. Meskipun mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. TSI-nya. Sangat sulit bagi seseorang untuk mau mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain. Sulit, ya, karena nyawa cuma satu. Sekalipun dia tahu orang itu tidak bersalah, namun bisa saja seseorang rela mengorbankan diri sampai mati demi menyelamatkan sahabatnya. Mungkin, ya, ini fakta dunia. Lihat ayat 8. Inilah bentuk kasih yang tak bersyarat. Ayat 8. Akan tetapi, haleluya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan Yesus mati untuk kita? Ketika kita masih berdosa. Bayangkan, kalau kita ini orang baik-baik dan ada orang yang mau mati buat kita, itu masih oke. Tapi kalau kita manusia normal disuruh mati untuk orang jahat, yang ngapain? Ini loh hebatnya kasih Papa kita. BIS. Terima kasih Papa. Tetapi Tuhan, Bapa kita di surga, menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita. Kapan? Pada waktu kita masih orang berdosa. Bayangkan saudara, TSI. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Tuhan. Demikianlah Tuhan menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Gila enggak ini? Ini bukti kasih Bapa itu tanpa syarat. FIA-nya. Jadi Dia itu mati buat kita. Bukan waktu kita dalam keadaan baik. Waktu kita masih berdosa. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada waktu kita hidup di dalam dosa. Saudara,
Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti betapa kita harus mengasihi orang lain. Sejelek apa, sehancur apa, separah apa keadaan orang itu. Sama seperti Bapa di surga mengasihi kita justru waktu kita sedang hancur, sedang kotor, sedang najis. Enggak ada baik-baiknya sedikit pun, tidak ada. Ayat 9. Masih Roma 5. Ayat 9. Lebih-lebih. Nah, ini ada kata lebih-lebih. Karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Aldi, percaya ya, untuk kelahiran anakmu Tuhan pasti akan tolong ya. BIS ayat 9. Sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Tuhan melalui kematian Kristus. Karena itu pasti kita akan diselamatkan juga dari murka Tuhan oleh Kristus. TSI, oleh sebab itu sudah menjadi sangat jelas. Karena kita dibenarkan di hadapan Tuhan melalui darah Kristus. Tentu Tuhan, ini keren. Tentu Tuhan tidak lagi memurkai kita. Dia akan membebaskan kita dari hukuman yang kelak dijatuhkannya kepada semua orang berdosa. Terima kasih Bapak. Inilah anugerah yang luar biasa itu. Ayat 10. Ayat 10. Sebab, saudara, ini keren sekali. Kasih yang tak bersyarat itu. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, bukan musuh, seteru. Saya tahu nggak bedanya musuh dan seteru? Beda. Musuh itu masih ringan. Kalau seteru itu sudah ganas sekali. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Tuhan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup Yesus. Terima kasih Bapak. BS. Kalau pada masa kita bermusuhan dengan Tuhan, kita didamaikan dengannya melalui kematian anaknya. Bayangkan, kita didamaikan waktu kita masih menjadi seteru. Apalagi sekarang, sesudah hubungan kita dengan Tuhan baik kembali, tentu kita akan diselamatkan juga melalui hidup Kristus. Haleluya. TSI-nya, kalau anak Tuhan mati demi kita, waktu kita masih memusuhi Tuhan, terlebih lagi sekarang, setelah Yesus dibangkitkan dari kematian dan mendamaikan kita dengan Tuhan, Yesus akan terus menjaga kita dan keselamatan kita benar-benar terjamin. Haleluya. Saya mau baca di Facebook, saya ada komen, di Instagram, Zoom ada komen. Dahsyat, Tuhan yang berinisiatif berdamai dengan kita. Ini bukti kasihnya. Terima kasih untuk komen ini. Saudara, sering nggak kita mendengar ada orang berkata, aku siap maafkan dia kalau dia lebih dulu minta maaf kepadaku. Betul? Nah, ini komen yang bagus.
Tapi justru ketika kita sedang jahat dan menjadi seteru Tuhan, Dia yang berinisiatif berdamai duluan dengan kita. Jadi Tuhan gak nunggu. Coba renungkan, antara kita dengan Bapa di surga, yang salah itu siapa? Saya nggak tanya siapa duluan yang salah, nggak, ya jelas kita dong, mana Tuhan salah. Tapi saya tanya, antara kita dengan Tuhan, siapa yang seharusnya minta maaf duluan? Ya harusnya kita, karena kita yang bersalah. Maka itu kalau masih ada orang di antara kita yang masih punya prinsip, aku mau ngampuni, aku siap memaafkan, tapi dia harus minta maaf dulu kepadaku. Bertobatlah hari ini. Itu kasih yang bersyarat. Tapi kalau kasih tidak bersyarat, komen ini bagus, dahsyat. Tuhan yang berinisiatif berdamai dengan kita. Betul. Dia ingin mulai dan dia sudah mulai. Maka itu ayo hari ini yang masih punya musuh belum mengampuni, karena saudara masih menunggu musuh itu minta maaf dulu kepada kita, hari ini bertobat. Papa kita lebih dulu berinisiatif duluan untuk mengampuni kita. Walaupun kita masih sebagai musuhnya, seterunya. Ya. Nah, luar biasa. Ya, Papa Mami saya maksud kami yang sudah hidup. Nah, saya baca ini komen bagus dari Palu. Yang sudah hidup mapan, serba ada di Eropa, mau meninggalkan semuanya demi suatu panggilan Bapa di surga untuk mengerjakan proyeknya. Puji Tuhan. Ya, proyek surgawi pelayanan kasih. Jadi orang tua bagi banyak anak-anak yang terhilang terbuang. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih ya untuk komen ini. Ada lagi yang dari Lembang, terjemahan lama. Karena jikalau kita tatkala lagi seteru Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan oleh sebab kematian anaknya, maka terlebih pula kita sesudah diperdamaikan itu akan beroleh selamat. Terima kasih. Itu terjemahan lama. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa untuk melakukan kasih tak bersyarat kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Evaya, makasih Phil. Selagi kita masih menjadi musuh-musuh, kita dikembalikan kepada Tuhan oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang. Sesudah kita menjadi sahabatnya dan hidup di dalam Dia. Betul. Jadi waktu kita masih bajingan, masih penjahat kelas kakap, kita nggak cuma kotor, tapi najis. Tuhan bisa mengampuni dan mau berdamai dengan kita. Jadi setelah kita diperdamaikan dengan Dia tanpa syarat, maka nggak mungkin Dia akan telantarkan kita. Inilah janji, inilah jaminan, inilah fakta kasih yang tak bersyarat itu. Terima kasih Bapak, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa ini. Nah, setelah kita mendapat ini semua, Papa itu nggak minta banyak kepada kita. Papa cuma minta satu, bagikan kasih gratis yang aku berikan kepadamu untuk dibagikan kepada siapa saja yang memerlukannya. Ayo kita berbagi dengan kasih itu. Maka kalau kita berbagi, wah hidup ini akan luar biasa. Terima kasih Bapak. Setan gak pernah bisa bekerja lagi. Warga binaan anak-anak saya, siapa di antara kalian masih punya dendam? Entah kepada saudara-saudaramu di luar LP, ataupun yang satu sel, satu kamar, satu LP.
Ayo berdamai. Jangan menunggu dia berubah dulu. Jangan menunggu dia datang kepadamu dulu untuk minta maaf. Jangan. Mulai dari kita hari ini. Karena kita sudah mendapatkan gratis dari Tuhan, layak kita berikan gratis juga kepada orang lain. Oh, dunia akan jadi sama seperti surga kalau kita semuanya betul-betul melakukan apa yang Bapa lakukan kepada kita. Kasih tanpa syarat. Saudara, lagi sekali contoh. Nanti anak saya maksudkan itu memberi kesaksian, silakan. Ayo kita beri gratis juga untuk orang-orang lain yang sedang membutuhkan kasih itu. Ingat, kita dapat gratis, maka kita harus beri gratis. Dan gratisnya lagi sekali, tidak ada tambahan kalimat, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ada. Ya, ayo moving forward, make it forward. Ya, bayarkan untuk orang lain, bukan kepada diri sendiri. Kalau itu terjadi, wah, hidup ini ringan, hidup ini bahagia, hidup ini senang, hidup ini menyenangkan, gak ada beban apa-apa. Jadi siapa di antara kita yang sampai hari ini masih memiliki karakter suka menolong orang, suka membantu, tapi ada syarat, hari ini berubah. Biar kita melakukan semuanya tanpa syarat. Ya, seperti Tuhan melakukannya kepada kita tanpa syarat. Dia beri, ya beri. Enggak pakai embel-embel macam-macam, tidak. Itu saja. Maka kalau kita melakukan itu, hidup ini sungguh luar biasa. Ada komen lagi. Terima kasih, Papa. Ini menjadi teladan juga bagi kami. Waduh, ini luar biasa. Anak saya ngalami ini. Makasih, Puji. Ya, hebat kasih Tuhan. Dari Medan ada komen. Jarang pendeta suka membahas soal ini, tapi dari awal saya kenal Papa, sering sekali berbicara soal pengampunan. Puji Tuhan, diberikan kesempatan mengenal Papa, dan Papa di surga menikmati kasih-Nya tanpa syarat. Makasih nak, kamu hebat. Saudara, yuk mulai hari ini kita betul-betul melakukan. Dari Nabi ada komen, ayat ini bukti perbedaan Yesus Tuhan dan agama dalam menghadapi bajingan seperti kita. Betul. Yang lain, oke, aku ampuni kamu, tapi mandi dulu, tapi bersihkan ini dulu, tapi bayar ini, tapi ternyata agama pun ada syarat. Ya toh, termasuk dalam gereja ada syarat. Maaf, contoh, hampir semua gereja pasti punya dana diakonia. Itu wajib. Begitu pula kalau ada orang yang datang, pertanyaan pertama, apakah saudara anggota gereja kami? Kalau dijawab ya, muncul pertanyaan kedua, sejak kapan? Oh, baru minggu yang lalu. Maafkan saya. Ayo tolong jawab pertanyaan saya. Kira-kira kalau ada orang butuh dana untuk diakonia, lalu dijawab baru seminggu jadi anggota gereja itu, menurut saudara ini orang dikasih enggak? Maaf, mana jawabannya? Dikasih enggak orang kayak begini?
Ayo mana? Nulis dong. Saya tunggu. Dikasih enggak? Enggak. Katanya, iya betul, enggak akan dikasih. Enggak, betul. Terus kalau toh kenapa Bon? Tertawa Bon. Tapi toh kalau bilang sudah lama jadi anggota gereja sini Pak, pasti ada pertanyaan ketiga, aktif atau tidak. Bayangkan, padahal dana diakoni yang dikumpulkan itu kan untuk orang-orang susah. Tapi syaratnya, ampun. Maka itu ingat, di dunia ini gak ada yang gratis. Semua ada syaratnya. Termasuk agama-agama tadi. Aduh, ngeri sekali. Ada komen ini. Masuknya cepat, keluarnya susah. Itu kalau sudah masuk ke kas gereja. Betul. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita lakukan. Oh, ada yang punya pengalaman cerita. Dikasih dong Pak. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun, kalau niat kita memberi, ya itu kalau kita, ini kan Papa bilang gereja nak, ya ada syaratnya. Begitu datang, oh saya bukan anggota gereja sini, maaf itu hanya untuk intern, gitu jawabannya. Udahlah kita tidak usah bahas itu, nanti makin buat orang sakit hati. Tapi harus bertobat kalau ada yang seperti itu. Jadi saudara, kasih Tuhan luar biasa untuk kita. Ini ada kesaksian. Salah seorang pengusaha di Nabire. Awal Oktober lalu ikut saya pelayanan ke Aceh. Ya, kami ada di Banda Aceh. Itu awal Oktober. Nah, ketika akhir November kemarin terjadi bencana yang mengerikan, sampai hari ini belum ada jalan keluar. Nah, pengusaha ini kontak salah seorang pengusaha muda yang ada di Banda Aceh untuk mikir nasib saudara kita di Kabupaten Tamiang. Saudara, lalu pengusaha ini kumpulkan uang. Ya, kalau lihat jumlahnya nggak banyak, kurang lebih 10 juta. Karena baru mulai. Begitu dikirim ke pengusaha muda yang ada di Banda Aceh ini, pengusaha muda ini kaget. Ya, ini orang dari Papua. Kami yang di Aceh sendiri masih kebingungan mau bantu bagaimana. Saudara, kesaksiannya hanya dalam waktu kurang lebih seminggu, pengusaha muda ini tertantang. Masa yang dari jauh memperhatikan kita, yang dari dekat tidak? Entah dengan cara bagaimana saya belum tanya. Tiba-tiba pengusaha muda ini dalam waktu yang sangat singkat terkumpul dana singkat ratusan juta. Gara-gara ada satu pengusaha dari Papua yang kirim kurang lebih 10 juta. Ini loh kasih tanpa syarat. Maka itu ayo kita berubah dalam hidup ini. Apa saja yang kita bisa berikan, ayo kita berikan. Itulah kasih Bapa di surga. Tapi pertobatan tetap wajib kita lakukan. Jangan mentang-mentang sudah dapat anugerah kasih tanpa syarat, terus hidup kita seenak-enaknya. Jangan. Ayo berubah mulai hari ini. Inilah kasih Bapa kepada kita yang diberikannya tanpa syarat. Shalom Faith ya. Indah ya. Bayangkan kalau seluruh dunia melakukan cara ini. Bumi betul-betul jadi sama seperti surga. Jadi ayo saudara,
kalau kita mengampuni siapa saja, biarlah kita mengampuni tanpa syarat. Setuju ya? Tanpa syarat. Tidak usah ingin dapat balasan apa-apa, tidak. Beri. Ya. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu dapatnya gratis, ya beri gratis juga. Bayangkan kalau ada orang dapat hadiah gratis, dapat bantuan gratis, lalu dijual lagi. Ini orang jahatnya lebih dari penjahat manapun juga. Dan itu ada. Dapat bantuan dijual. Ngeri sekali. Nah, jangan seperti itu. Oke ya. Jadi Bapa kita di surga menantikan kita untuk melakukan yang tanpa syarat juga untuk siapa saja. Dan tetaplah hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, ayo kita semua jadi pelaku firman ini. Shalom, sampai kita ketemu lagi. Nah, minta